pagi Bapak Ibu Saudari yang dikasihi Kristus. Saya Pendeta Yansi Rena Karniku Tanamal. Saat ini saya melayani di 4 Pospelkes, yaitu Pospelkes Hosana, Pospelkes Haleluya, Pospelkes Pun Udip, dan Pospelkes Bukit Sion, di mana Pospelkes ini ada dalam naungan GPIB Immanuel Samarinda. Ya, pada saat ini bersyukur saya boleh diberikan kesempatan dari Departemen Pelkes GPIB untuk boleh hadir dalam renungan Morning Call GPIB. Dan saat ini sebelum saya memulai dalam perenungan pada pagi hari ini, ada beberapa kesempatan bagi saya untuk memperkenalkan pos-pos Pelkes yang saya dampingi. Nah, saat ini saya berada di gedung gereja Pos Pelkes Hosana. Untuk Bapak Ibu Saudara-saudari ketahui bersama, jemaat yang saya dampingi ini mereka terdiri dari jemaat transmigrasi. Wilayah gereja di Pospelkes Hosana ini berada di Poros, yaitu di wilayah Separi. Tepatnya lokasi kami ini berada di Tenggarong Seberang, di Desa Bukit Pariaman. Wilayah Separi sangat bagus sekali, tapi jika tidak dipertahankan keberadaannya, maka tidak menutup kemungkinan jika lahan-lahan setempat pun bisa berkurang dan lain sebagainya, karena kebutuhan-kebutuhan yang sudah mulai meningkat atau pesat di wilayah sekitar Separi ini. Tapi puji Tuhan, beberapa pelayanan yang sudah ada di dalamnya sampai detik ini, pembangunan untuk pemagaran gereja itu sudah berlangsung, diketahui oleh aparat desa setempat, titik koordinat itu sangat penting, karena kita posisi berada di transmigrasi, wilayah yang cukup pesat juga, jadi keberadaan strategi lokasi kita pun juga harus jelas secara tertulis. Dan ini adalah salah satu Pospelkes yang tertua dari 4 Pospelkes yang saya dampingi, karena keberadaannya sudah dimulai dari tahun 83, kemudian bergumul pembangunan gedung gereja sampai dengan peresmiannya pada tahun 87. Pastori untuk PJ atau pendeta jemaat setempat diletakkan di wilayah Separi atau di wilayah Pospelkes Hosana, karena dia strategis untuk ke arah Pospelkes Haleluya, untuk ke arah Pospelkes Pun Udip, dan untuk ke arah Pospelkes Bukit Sion. Adapun jarak tempuh dari Pospelkes Hosana untuk menuju ke jemaat induk yang berada di Samarinda kurang lebih 1 jam dengan kendaraan sepeda motor. Dan puji Tuhan juga perjalanan sudah bisa dikatakan lebih baik dibandingkan yang sebelum-sebelumnya. Itu karena menunjukkan adanya perubahan dimensi dari masyarakat setempat atau pemerintah setempat. Berbicara tentang pertumbuhan iman, untuk diketahui bersama bahwa pada saat ini untuk jemaat Pospelkes Hosana memiliki 19 kakak. Dari 19 kakak itu ada 57 jiwa di dalamnya, yang terdiri dari 36 laki-laki dan 22 perempuan. Jemaat yang berada di Pospelkes Hosana ini mayoritasnya bekerja sebagai petani atau buruh tani. Baik Bapak Ibu Saudara-saudari, untuk itu mari kita boleh menyimak sejenak keberadaan 4 Pospelkes yang saya dampingi tadi, dan kita akan menuju ke Pospelkes yang kedua, yaitu Pospelkes Haleluya. Ya Bapak Ibu Saudara-saudari, saat ini kita berada di Pospelkes yang kedua, yaitu Pospelkes Haleluya. Pospelkes ini bagian dari juga masyarakat yang bertransmigrasi pada tahun 80, dan kemudian pada tahun sekitar 89 bersama dengan keluarga Kailola, yaitu Bapak Leo Kailola dan adik terkasih Bapak Heri Kailola, ketika melakukan kegiatan di wilayah sekitar desa ini, di L3 Blok D ini, mereka melihat adanya persekutuan jemaat, dan di mana jemaat mayoritas berasal dari GKJW, jemaat setempat, kemudian bersama-sama dengan keluarga Kailola untuk membangun Pospelkes di bawah naungan GPIB Immanuel Samarinda. Dan Pospelkes ini diresmikan atau ditabiskan tepat pada tanggal 22 Desember 1990. Untuk jumlah kakak yang berada di Pospelkes Haleluya ini terdiri 25 kakak,
dan jiwanya terdiri dari 71 jiwa, di mana ada 35 laki-laki dan 36 perempuan. Mayoritas jemaat di Pospelkes Haleluya ini bekerja, sebagian bekerja berladang dan juga atau bertani, sebagian juga ada yang bekerja di wilayah perusahaan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Kristus, untuk diketahui bersama juga, kebetulan di wilayah Pospelkes Haleluya ini pada pertengahan tahun 2019 telah disepakati bersama masyarakat setempat, yaitu terjadinya relokasi wilayah, di mana PT Kitadin mengambil wilayah di sekitaran sini untuk menjadi usaha tambang, dan sudah disepakati bersama masyarakat dengan harga yang ada, dan kemudian dari PT Kitadin pun telah menyediakan sebuah tempat relokasi pindah sehingga masyarakat setempat ini tidak terhambur kemana-mana, tetapi masih tetap ada dalam kesatuan, mengingat keberadaan masyarakat setempat ini adalah bagian dari transmigrasi pada tahun 1980. Nanti kita akan menuju tempat relokasi yang baru, dan puji Tuhan dalam keberadaan yang ada juga bersama-sama pendampingan dari jemaat induk, yaitu panitia pembangunan dari jemaat induk maupun panitia pembangunan dari jemaat Pospelkes Haleluya, bersama-sama mengadakan pembangunan yang mana sekarang sudah berjalan, sudah dilakukan fondasi dasar, dan nanti kita akan lihat pengembangan untuk di tempat yang baru. Ya Bapak Ibu saudara-saudari, kita sudah berada di tempat relokasi gereja atau gedung gereja Pospelkes Haleluya, di mana di lokasi yang baru ini saat ini saya sedang berada di atas fondasi dasar gedung gereja Pospelkes Haleluya, di mana sudah ada fondasinya. Nah, ini berada di depan pintu masuk ke dalam, kemudian tempat altar, yang paling belakang konsistori. Nah, kita bisa lihat di sebelah kanan dari gedung gereja ini adalah pastori, dan juga yang di sebelah kiri dari gedung gereja adalah gedung atau ruang pelkat, dan juga ruang untuk toilet umum. Jadi kedepannya di wilayah sini sudah dipagari, Bapak Ibu saudari, sudah dipondasi untuk khusus wilayah gedung gereja Pospelkes Haleluya, dan nanti untuk parkiran berada di bagian depan atau di bawah daripada lokasi gedung gereja ini. Nah, di wilayah relokasi yang baru ini, Bapak Ibu saudari bisa melihat di sini semi seperti perumahan, tapi bisa dilihat beberapa rumah yang berada di dekat posisi gereja itu adalah rumah-rumah jemaat. Jadi jika dibandingkan di tempat yang lama, maka di lokasi yang baru ini lebih dekat untuk rumah jemaat dengan gedung gereja Pospelkes Haleluya. Dalam persiapan yang ada, targetnya Desember bisa boleh terselesaikan, tapi semua kembali lagi atas kehendak Tuhan, bersama juga dengan para tukang yang sudah terlibat di dalamnya, boleh mendirikan untuk bangunan gedung gereja ini. Sebelum gedung gereja ini dilakukan atau dimulai pembangunannya, sebagaimana untuk diketahui bersama saja, pada tanggal 30 Mei itu sudah dilakukan peletakan batu pertama, di mana mengundang juga atas instruksi dari Kecamatan Tenggarong Seberang dan instruksi dari Kepala Desa Bangunrejo, mengundang Bapak Bupati Kutai Kartanegara, Bapak Edi Darmansyah, dan beliau berkenan hadir bersama jajarannya untuk melakukan kegiatan peletakan batu pertama, bersama juga KMJ Pendeta Dianta Kasili dan juga PHM yang ada untuk hadir pada saat peletakan batu pertama. Dan puji Tuhan kita juga mendapat support dari Bapak Bupati, dan Bapak Bupati setempat pun juga memberikan sumbangan sebanyak 200 sak semen. Begitu juga dari desa setempat juga sudah memberikan sumbangan yang ada, sehingga keberadaan gedung gereja Pospelkes Haleluya ini semuanya benar-benar diketahui oleh aparat pemerintah setempat. Jadi Bapak Ibu saudari tetap harap untuk dukungan doanya dimanapun berada guna pembangunan gedung gereja ini, sehingga dapat boleh berdiri dan ada damai sejahtera Tuhan boleh dirasakan di relokasi gedung gereja yang baru. Ya Bapak Ibu saudari, kita sekarang sudah berada di Pospelkes yang ketiga, yaitu Pospelkes Puun Udip. Untuk menuju ke Pospelkes Puun Udip, nanti Bapak Ibu saudari bisa melihat
menyimak perjalanan atau akses jalan menuju Pospelkes Pun Udip. Ada 2 jalur, kita bisa lewati jalur, yaitu yang satunya jalan Sepayung atau Gang Sepayung, cuman saat ini kondisi lagi sementara perbaikan, jadi tidak bisa untuk dilintasi. Nah, kita akan memasuki atau menuju jalan Holing. Jalan Holing ini adalah jalan perusahaan, jadi ketika kita masuk ke dalam harus izin dulu dari pihak security untuk memberikan data kita, yang kemudian baru kita diizinkan melintas wilayah jalur Holing. Jalur Holing ini juga berkaitan untuk jalur truk yang mengangkut batu bara khusus untuk wilayah pertambangan. Nah, di wilayah sini ini masuk dari pertambangan PT TIS. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari, ketika kita masuk ke jalur Holing, kita akan menyampaikan bahwa kita menuju Dusun Berambai. Nanti dari perjalanan kita kurang lebih 6 menit dari pos security, kita akan tiba di jembatan sebelah kiri jalan kalau dari arah Samarinda. Kita masuk ke dalam. Nah, dari terowongan ini kita masih masuk ke dalam lagi sekitar kurang lebih 15 menit. Kita masuk menuju ke dalam untuk ke wilayah Dusun Berambai, terkhususnya di wilayah jemaat kita ini masuk dalam RT 11. Pada saat Lebaran tahun 2020 terjadi banjir, dan memang ketika lihat ya perjalanan kita masuk dari terowongan menuju lokasi gereja, dari wilayah terowongan itu air naik karena memang di wilayah Dusun Berambai ini lokasi sungainya besar. Kebetulan pada saat itu banjir bandang, jadi airnya meluap tinggi, tidak bisa naik, orang-orang tidak bisa masuk akses jalan, tapi menggunakan perahu. Nah, pada kondisi banjir yang beberapa waktu silam itu memang termasuk wilayah Dusun Berambai ini terisolasi karena susah untuk keluar. Jadi dari pihak desa setempat, yaitu Desa Bukit Pariaman, mereka meminta bantuan dari tim SAR setempat menggunakan perahu karet. Tapi karena terlalu derasnya arus, akhirnya salah satu perahu karet, karena mereka menggunakan 2 perahu karet, salah satu perahu karet tumbang karena derasnya arus dan harus mengikuti arus yang ada. Para petugas SAR saat itu terhanyut ya, terbawa arus sungai. Nah, ini kondisinya wilayah. Lalu apa yang terjadi oleh jemaat? Pemerintah setempat pun berupaya jadi lelah, karena memang di jemaat ini kebanyakan juga mayoritas usia lansia, itu yang diutamakan untuk dievakuasi pada saat itu. Dan puji Tuhan, semua evakuasi berjalan dengan baik. Masyarakat setempat sudah terbiasa dengan kondisi alam, maka mereka juga kembali lagi ke rumah masing-masing dan melakukan rutinitas aktivitas seperti sedia kala. Tapi dalam kondisi alam yang ada ini juga pun mereka mengalami keterpurukan karena ladang-ladang mereka pun juga mengalami banjir. Jadi sebagian besar hasil panen pun mengalami kegagalan dan mereka harus berproses ulang lagi untuk buka ladang, merintis lagi dari awal. Nah, dan juga untuk Bapak Ibu, saudara-saudari ketahui, di belakang ini adalah gedung gereja. Gedung gereja ini dari tahun 1995 telah diresmikan atau ditabiskan. Dan ini ada penambahan, yaitu di samping kanan. Kalau kita lihat dari depan samping kanan gereja ada teras. Jadi untuk melalui ketika pelayan firman atau majelis yang bertugas dari konsistori keluar kemudian menuju gedung gereja, jadi ada penambahan teras. Juga diperuntukkan jika Natal, karena Natal yang sebelum-sebelumnya semua pada di bawah karena tidak cukup gedung gereja di dalam, tapi otomatis karena di bawah gereja ini panggung, jadi tidak kelihatan kegiatan atau aktivitas yang berada di gedung gereja. Kemudian kita bersama-sama panitia pembangunan, majelis jemaat dan jemaat setempat dibuka teras samping, juga dibantu oleh jemaat induk pada saat itu dari Pelkat PKB dan juga GP bersama-sama membuat panjang tiang ya. Tiang ini sama-sama dibuat gotong royong. Nampaknya ini berdirinya sederhana, tapi ternyata pemasangannya luar biasa, membutuhkan tenaga. Dan selain ini sudah jadi, ini juga ada persiapan untuk pelanjutan pembuatan atap. Ya, sekiranya juga ada boleh bantuan-bantuan sehingga semua pembangunan yang ada di jemaat setempat ini dapat boleh berjalan dengan baik. Meskipun wilayah terisolasi dalam kondisi alam banjir, tapi
kerinduan jemaat untuk bersekutu di gedung gereja ini tetap terus berjalan. Karena gereja inilah yang menjadi sejarah pertama di Dusun Berambai berdirinya, yaitu gereja dari GPIB, dan kita masih masuk dalam wilayah Pospelkes GPIB Immanuel Samarinda. Dan Bapak Ibu saudara-saudari, untuk jumlah kakak di jemaat sini terdiri dari 23 kakak dan ada 79 jiwa. 79 jiwa ini ada 42 laki-laki dan 37 perempuan. Jadi dalam kondisi alam yang masih sunyi sepi, belum ada listrik juga, tapi dari pihak pemerintah sudah memberikan bantuan, yaitu berupa untuk sinar matahari. Jadi ketika ada sinar matahari dia menyerap energi, dan ketika malam bisa digunakan untuk penerangan, tapi ya kapasitas dayanya juga terbatas. Tapi sudah ada sedikit peningkatan. Sampai detik ini masih dalam proses untuk pembuatan jalan. Tadi kalau kita simak juga sudah mulai ada cor-coran dari wilayah RT 10, yaitu sebagian mayoritas di RT 10 itu Dayak Krayan. Dari wilayah RT 10 sampai menuju RT 11 sudah dilakukan semenisasi dari pihak desa. Demikian untuk di wilayah Pospelkes Puun Udip. Kiranya semangat jemaat yang berada di Pospelkes Puun Udip untuk bersekutu memuliakan nama Tuhan menjadi semangat kita juga untuk memuji memuliakan nama Tuhan di luar sana dalam kondisi yang sudah serba lengkap. Jangan pernah jemu-jemu untuk melayaninya. Ya, Bapak Ibu saudari, kita sudah berada di jemaat Pospelkes Bukit Sion, yaitu jemaat Pospelkes yang keempat. Di Pospelkes ini terdapat 17 kakak. 17 kakak itu terdiri dari 47 jiwa yang juga dibagi menjadi 25 orang jemaat laki-laki dan 22 orang jemaat perempuan. Mayoritas untuk pekerjaan di jemaat Bukit Sion ini buruh tani atau petani, dan kemudian untuk jarak tempuh dari pastori PJ atau pastori pendeta jemaat Pospelkes dengan mengendarai motor itu sekitar 45 menit. Kalau dari induk atau Samarinda itu sekitar 2 jam. Ya, demikian untuk informasi di Pospelkes yang keempat, yaitu Pospelkes Bukit Sion. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari tetap minta dukungan doanya dalam pertumbuhan kami di 4 Pospelkes ini. Biarlah atas kehendak Tuhan kita tidak hanya Pospelkes saja, disemangati dengan pelayanan-pelayanan selanjutnya, pendeta-pendeta yang akan masuk di dalamnya. Kelak keempat Pospelkes ini boleh menjadi satu, menjadi jemaat yang mandiri, karena keberadaannya sudah dari tahun 80-an. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jika Tuhan berkehendak, maka kemajuan untuk berjemaat pun akan Tuhan nyatakan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Kristus, mari kita menyiapkan bacaan kita pada pagi hari ini yang terambil dalam kitab Yosua pasal 22 ayat 1 hingga 8. Kitab Yosua pasal 22 ayat 1 hingga 8. Tapi sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan lewat renungan kita di pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa di sorga. Atas kasih penyertaan-Mu, Engkau masih menganugerahkan kami kepercayaan, yaitu nafas kehidupan. Dan biarlah pada pagi hari ini ya Bapa, sebelum kami memulai segala aktivitas kami, biar Engkau berkenan memberikan kami hikmat-Mu dalam renungan firman-Mu yang akan kami renungkan pada pagi hari ini. Firman-Mu yang senantiasa menguatkan kami, firman-Mu yang senantiasa menghibur kami dan menjadi penyemangat bagi kami dalam menapaki hari-hari kehidupan yang masih Engkau anugerahkan. Untuk itu ya Bapa, berfirmanlah kepada kami semua, lawatlah bibir mulut hamba-Mu ini, tenangkanlah suara hati pikiran kami, karena kami semua siap untuk merenungkan firman-Mu. Demi Kristus, firman yang hidup, kami telah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Kristus, mari kita membaca bersama-sama kitab Yosua pasal 22 ayat 1 hingga 8 yang menyatakan, lalu Yosua memanggil orang Ruben, orang Gad, dan suku Manasye yang setengah itu, dan berkata kepada mereka,
kamu telah memelihara segala yang diperintahkan kepadamu oleh Musa, hamba Tuhan itu, dan telah mendengarkan perkataanku dalam segala yang kuperintahkan kepadamu. Kamu tidak meninggalkan saudara-saudaramu selama waktu ini sampai sekarang, tetapi kamu setia memelihara perintah Tuhan Allahmu kepadamu. Tetapi sekarang Tuhan Allahmu telah mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu seperti yang dijanjikannya kepada mereka. Oleh sebab itu, pulanglah ke kemahmu, ke tanah milikmu yang telah diberikan kepadamu oleh Musa, hamba Tuhan itu, di seberang Yordan. Hanya lakukanlah dengan sangat setia perintah dan hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa, hamba Tuhan itu, yakni mengasihi Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, tetap mengikuti perintahnya, berpaut padanya, dan berbakti kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Lalu Yosua memberkati mereka dan melepas mereka pergi. Maka pulanglah mereka ke kemah mereka. Kepada suku Manasye yang setengah telah diberikan Musa bagian mereka di Basan. Kepada suku yang setengah lagi telah diberikan Yosua bagian mereka di antara saudara-saudara mereka di sebelah barat sungai Yordan. Lagipun ketika Yosua melepas mereka pergi ke kemah mereka, setelah memberkati mereka, maka ia berkata kepada mereka, demikian, pulanglah ke kemahmu dengan kekayaan yang banyak dan dengan sangat banyak ternak, dengan perak, emas, tembaga, besi, dan dengan pakaian yang sangat banyak. Bagilah dengan saudara-saudaramu jarahan yang dari musuhmu itu. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang senantiasa merenungkannya dan melakukannya hari lepas hari. Baik, Bapak Ibu, saudari yang dikasihi Kristus, berkaitan tentang Yosua, dikatakan bahwa Yosua di sini memanggil suku Ruben, Gad, dan suku Manasye. Mereka adalah tentara yang terlatih. Tanah pusaka dan keluarga mereka yang berada di sebelah timur sungai Yordan sudah menunggu kepulangan mereka. Sebelum mereka pulang, Yosua kembali memperingatkan supaya mereka hidup seturut dengan petunjuk firman Tuhan. Yosua memperhatikan kehidupan suku-suku itu, yaitu mereka sungguh-sungguh berpegang pada perintah dan ketetapan dari Tuhan, baik yang disampaikannya melalui Musa maupun kepada Yosua. Dampak dari kepercayaan, ketaatan, dan kesetiaan mereka pada Tuhan adalah mereka memperoleh keamanan. Sungguh suatu perjuangan yang menghasilkan kemenangan dan membawa damai sejahtera. Kemenangan itu berasal dari Tuhan bagi mereka yang percaya. Oleh sekelompok orang yang percaya pada Tuhan dan rela bertempur hebat guna meraih masa depan, maka seluruh bangsa dapat menikmati hasil yang memuaskan. Yosua juga mengingatkan bahwa hasil kemenangan yang sudah diperoleh harus dibagikan kepada saudara-saudara lainnya, sebab keberhasilan mereka juga didukung oleh doa dari sesama, adakah itu keluarga ataupun kerabat dan sahabat. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Kristus, sebagaimana dalam renungan di SBU yang sudah disiapkan oleh penerbit dari GPIB berkaitan hidup seturut petunjuknya. Ya, memang benar ketika Yosua menyampaikan kepada masyarakat atau suku Ruben, Gad, dan suku Manasye, ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan pasti akan membuahkan hasil. Tetapi tidak dipungkiri bahwa ketaatan dan kesetiaan pada Tuhan itu ada prosesnya. Proses yang tidak mudah, proses yang harus dikatakan berjuang. Berkata berjuang itu berarti ada sebuah kekuatan yang harus dimiliki. Nah, ketika kita berkata kekuatan, adanya perjuangan dalam kesetiaan pada Tuhan, maka pada pagi hari ini firman Tuhan juga menyapa, terkhususnya bagi kita yang berada di pos-pos Pelkes. Bukan hal yang mudah
ketika GPIB membuka pos-pos Pelkes, pos-pos pelayanan dan kesaksian untuk jemaat bertumbuh, ada yang dari tahun 70-an bahkan tahun 80-an, pos-pos Pelkes yang saya dampingi terkhususnya 4 pos Pelkes ini ada dari tahun 83, dari tahun 90, 93 dan 95. Berjalan waktu hingga tahun 2020 bukan perjalanan yang mudah. Tapi ketika Tuhan berkehendak dan Tuhan menjumpai adanya kesetiaan iman. Itu yang terpenting Bapak Ibu Saudara-saudari dalam menghadapi perjalanan kehidupan kita. Kalau kita setia pada Tuhan, berserah penuh kepadanya, maka disitulah kita boleh merasakan saat air mata sekalipun hati kita mampu bersyukur kepada Tuhan. Maka jemaat-jemaat yang berada di pos Pelkes, jangan bimbang, jangan ragu. Pastikan kita tetap bersandar kepada perintah Tuhan. Maksudnya apa? Ketika kita mungkin saat ini dalam kondisi yang ada, persekutuan masih belum berjalan sepenuhnya, mungkin masih gedung gereja, masih ada yang belum dibuka, tapi bukan berarti kita menutup pintu hati kita. Kita harus tetap setia bersandar pada Tuhan, yakin dan percaya bahwa Tuhanlah yang akan memulihkan setiap pergumulan kehidupan kita. Caranya apa? Tidak hanya sekedar setia membaca firman Tuhan, berdoa, tapi ada ikon yang paling penting, yaitu melakukan kebenaran firman Tuhan. Menghadirkan damai sejahtera Tuhan itu tidak dengan perkataan saja, tapi menghadirkan damai sejahtera Tuhan itu adalah wujud dari sebuah tindakan kita. Dimulai dari hal sederhana dalam kehidupan keluarga masing-masing, suami, istri, orang tua, anak-anak. Mampukah kita menghadirkan damai sejahtera Tuhan di tengah perjuangan hidup yang Tuhan izinkan, sehingga ketika kita hidup seturut akan petunjuknya, kita pun memperoleh dan merasakan hasil dari kesetiaan iman kita kepada Tuhan. Yang pasti, waktu Tuhan itu bukan waktu kita. Cara Tuhan bukan cara kita. Tapi ketika Tuhan menjawab setiap doa-doa kita, maka Ia menjawabnya indah, tepat pada waktunya. Begitu Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Kristus, jemaat-jemaat 4 pos Pelkes terkhususnya maupun jemaat yang ada di pos Pelkes yang lainnya, bahkan yang di kota-kota sekalipun, ingat, kunci kekristenan kita tidak hanya pada salib, tidak hanya pada label Kristen di KTP, tidak hanya pada Alkitab yang kita bawa, tetapi kunci kekristenan kita yang beriman kepada Kristus adalah terletak pada wujud relasi kita yang kita mulai menghadirkan kuasa Allah dalam kehidupan keluarga, sehingga perjuangan kita dari nol hingga kini itu semua tidak akan menjadi sia-sia. Bapak Ibu pasti juga menjadi saluran berkat bagi banyak orang di luar sana. Tapi ketika kita mampu berbagi, jangan pakai nama diri. Ketika kita mampu berbagi, pada saat itulah kita mau menunjukkan terima kasih Tuhan untuk berkat yang sudah Kau beri. Jangan pernah menduakan Tuhan, tetap taruh Tuhan dalam prioritas kehidupan kita di baris yang pertama, bukan baris yang kedua. Tuhan Yesus memberkati dalam segala aktivitas yang kita lakukan di pagi hari ini. Jangan bimbang dan ragu. Apapun pergumulan hidup yang kita hadapi, air mata apapun yang mewarnai kehidupan kita, ingat bahwa ada maksud Tuhan di balik peristiwa kehidupan yang kita alami. Taat dan setialah, maka hidup seturut petunjuknya akan menghasilkan damai sejahtera Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, kita akan masuk di dalam doa syukur kita pada pagi hari ini. Untuk itu, marilah kita bersatu di dalam doa. Bersyukur kepadamu ya Bapa di sorga, untuk segala kehidupan yang masih Kau izinkan boleh kami nikmati hingga pada saat ini. Dalam segala musim kehidupan kami Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami seorang diri. Ketika Engkau menjumpai ketaatan dan kesetiaan iman kami kepadamu, tidak hanya mulut kami yang berseru memohon pertolongan Tuhan, memohon kekuatan Tuhan, tapi Engkau juga Tuhan melihat bagaimana sikap kami, perilaku kami yang kami wujud nyatakan, yaitu menghadirkan damai sejahtera-Mu
yang kami mulai dari kehidupan keluarga kami, tugas tanggung jawab peran kami Tuhan sebagai suami, istri, sebagai orang tua, sebagai anak-anak. Tuhan memberkati kami, Tuhan kuatkan kami, sehingga lewat kehidupan bahtera rumah tangga kami Tuhan, dengan perjuangan-perjuangan yang ada, kami tetap dimampukan Tuhan menghadapi setiap musim kehidupan dengan bersyukur kepada Tuhan. Dan kami yakin dan percaya tepat pada waktu Tuhanlah Tuhan akan memulihkan seluruh kehidupan kami. Tepat pada waktu Tuhanlah Tuhan akan menjawab setiap doa-doa kami. Dan dalam proses penantian kami, Tuhan tetap memberikan kami ketenangan hati dan pikiran. Tuhan tetap memberikan kami kesabaran. Terima kasih ya Bapa di sorga untuk segala berkat yang tercurah. Kuatkanlah kami, tugas tanggung jawab imanan kami sebagai jemaat di tengah pos-pos Pelkes yang ada, yang tersebar di seluruh wilayah pelayanan GPIB maupun jemaat-jemaat yang berada di kota, dalam tugas tanggung jawab peran kami masing-masing. Bahkan kami juga mendoakan fungsionaris Majelis Sinode GPIB. Tuhan berkati semua keberadaan kami Tuhan sebagai presbiter, sebagai jemaat, apapun peran yang masih Tuhan izinkan dalam kehidupan kami, sehingga persekutuan kami di dalam Yesus Kristus tidak menjadi sia-sia, tetapi persekutuan kami adalah persekutuan yang senantiasa menghadirkan kasih dan damai sejahtera-Mu, ya Bapa di surga. Terima kasih ya Bapa. Berkati semua aktivitas yang akan kami lakukan dari pagi hari ini ya Bapa, di sepanjang hari ini. Segala sesuatu yang kami kerjakan, biarlah semuanya boleh diberkati oleh Tuhan dan menjadi berkat untuk kehidupan kami. Inilah doa dan permohonan kami ya Bapa. Kami menyerahkan seluruh hidup kami, masa depan kami, persekutuan kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Karena bukan kehendak kami yang jadi atas setiap kehidupan kami, melainkan kehendak Bapa di surgalah yang jadi. Terpujilah nama-Mu ya Allah, dari sekarang kekal selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Kristus, demikian untuk renungan pagi pada saat ini atau morning call GPIB di tanggal 30 Juli 2020. Tuhan Yesus memberkati.